Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, hari ini kita akan bahas mata kuliah proses legislatif pada materi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita bicara tentang produk aturan perundang-undangan yang ada sebuah artikel yang mengatakan ada hal yang menyebabkan buruknya kualitas peraturan yang diproduksi oleh legislatif kita. Ya, ini mungkin secara umum, tidak melihat spesifik pada aturan apa, tapi di sini dikemukakan bahwa permasalahan yang mengakibatkan buruknya kualitas peraturan yang diproduksi oleh legislatif itu terletak pada 4 masalah utama. Tapi tidak semua masalah ini kita bahas karena kita mau bicara khusus tentang partisipasi. Jadi ya, masalah pertama ada pada kapasitas anggota DPR dan pemerintah kita dalam hal merancang peraturan legislative drafting. Ya, saya pikir ya ini seiring dengan perkembangan, saya pikir ini bisa saja ditingkatkan dari waktu ke waktu. Karena tentu ya latar belakang dari anggota legislatif kita itu kan berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua adalah kurangnya mekanisme partisipasi publik yang sesungguhnya dalam proses pembuatan hukum, ya. Jadi ya bisa saja kemudian dianggap ada partisipasi, tapi apakah betul-betul itu substansinya bisa dicapai, bukan hanya sekedar prosedur bahwa ada orang berkumpul lalu kemudian ada sosialisasi atau ada rapat untuk minta saran pendapat, tapi apakah betul-betul partisipasi publik sesungguhnya itu muncul dalam prosesnya. Nah, itu yang masalah kedua. Nah, kemudian di masalah ketiga adalah lemahnya pengetahuan masyarakat kita dalam hal pembuatan peraturan, advokasi legislasi, memantau proses legislasi, dan kapasitas melakukan lobby politik. Nah, kemudian yang keempat, kurangnya pengetahuan dan informasi tentang proses pembentukan hukum serta rendahnya kepedulian masyarakat secara umum. Jadi kalau kita lihat 4 masalah yang dikemukakan ini, ada 2 hal yang terkait dengan materi kita hari ini, kaitannya dengan partisipasi. Nah, kalau kita bicara tentang partisipasi masyarakat di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ini sebenarnya terkait dengan asas keterbukaan. Jadi sangat terkait dengan asas keterbukaan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu mulai dari perencanaannya, penyusunannya, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangannya itu harus bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ini ada kaitannya dengan asas keterbukaan. Nah, kalau kita bicara tentang keterbukaan dan partisipasi masyarakat, Filipus mengatakan bahwa partisipasi masyarakat itu ada kaitannya dengan keterbukaan dan politik hukum. Tanpa keterbukaan pemerintah, tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran sertanya dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan secara khusus dalam konteks pembentukan aturan perundang-undangan. Nah, keterbukaan itu ada 2 hal di dalam dikemukakan oleh Filipus. Ada yang disebut open head, ada yang disebut dengan open bar head. Sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Ya, open head yang dimaksudkan itu adalah suatu sikap mental berupa kesediaan untuk menerima informasi dan pendapat pihak lain. Jangan di saat ada orang yang berbeda pendapat dianggap sebagai lawan, ada yang mengkritisi lalu dibungkam dan seterusnya. Ya, tidak boleh. Ada sikap mental, suatu sikap mental yang berupa kesediaan menerima informasi dan pendapat pihak lain yang mungkin saja berbeda. Kemudian ada open bar head, artinya suatu keadaan keterbukaan. Jadi harus diciptakan, harus ada kondisi yang kondusif untuk kemudian setiap warga negara itu bisa mewujudkan kebebasannya untuk berpendapat, apalagi kaitannya dengan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan demokratis. Kemudian kalau kita bicara partisipasi masyarakat lebih lanjut, bahwa
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan itu tidak lepas dari politik hukum. Politik hukum itu adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Kemudian proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional. Jadi hukum sebagai tool, alat, dan hukum sebagai sarana atau instrumen. Kalau kita bicara fungsi hukum, kita bicara tentang 3 hal. Yang pertama, hukum itu adalah a tool of social control. Kemudian 2, a tool of social engineering. Kemudian yang ketiga, a political instrument. Nah, apa yang dimaksud dengan 3 hal itu? Yang pertama, bahwa kalau kita bicara hukum sebagai alat social control, berarti dia alat kontrol sosial. Hukum sebagai alat kontrol sosial, dia memberi arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Hukum itu menilai apakah ini benar atau ini salah. Jadi tidak ada yang benar atau salah sebelum ada hukumnya. Karena hukumlah yang menilai tingkah laku yang menyimpang terhadap suatu aturan hukum, menetapkan sanksi dan mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketertiban itu terwujud. Kemudian yang kedua adalah hukum itu sebagai a tool of social engineering. Artinya apa? Bahwa hukum itu merupakan rekayasa sosial. Rekayasa tidak dalam arti rekayasa dalam arti negatif, tapi rekayasa dalam arti positif. Bahwa hukum dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat. Baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lain. Misalnya rekayasa lalu lintas, bisa ditutup jalan itu untuk kemudian merekayasa agar tidak ada kemacetan dan seterusnya. Jadi itu fungsinya. Apalagi kalau aturan-aturan terkait dengan hajat hidup orang banyak, terkait ekonomi, terkait hal-hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, itu tentu diharapkan adanya partisipasi masyarakat, khususnya stakeholder yang terkait. Yang ketiga, political instrument. Ini banyak yang mengatakan sebenarnya ini salah karena memandang hukum itu dipolitisasi. Padahal sebenarnya fungsi hukum sebagai alat politik itu dimaksudkan bahwa hukum itu menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Ya, karena memang kan hukum peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh DPR. DPR itu lembaga politik. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan mempolitisasi hukum, tapi bagaimana hukum menjadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat. Nah, seperti apa? Jadi yang terjadi selama ini partisipasi ada, tapi itu lebih bersifat prosedural, tidak bersifat substantif. Orang dikumpulkan baru melegitimasi bahwa sudah ada partisipasi. Padahal sebenarnya bukan partisipasi yang ada, tapi mobilisasi. Hanya sekedar saja berkumpul lalu dianggap sudah memberi masukan. Padahal semua keputusan itu sudah ditetapkan oleh pengambil kebijakan. Makanya di sini Sherry melihat ada 8 tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan. Kalau kita mau bicara tentang partisipasi, yang bagus itu kalau dalam bentuk kontrol, delegasi, dan kemitraan. Apa maksudnya? Bahwa kalau kita bicara kontrol berarti ada kontrol dari warga negara, citizen control, ya, berwujud wewenang publik untuk memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya, termasuk dalam konteks hukum. Sementara kalau kita bicara delegasi kewenangan, delegated power, memberikan kewenangan kepada masyarakat lebih besar dalam penyelenggaraan negara dalam merumuskan kebijakan. Kemudian tingkat ketiga adalah kemitraan, partnership, mendukung keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan mengambil keputusan bersama. Jadi 3 hal inilah kemudian ada partisipasi. Kalau sudah masuk pada tingkatan kedua, peredaman, konsultasi, informasi, itu sudah disebut partisipasi semu. Partisipasi semu. Nanti dikembangkan lebih jauh apa itu 3 hal tersebut. Kemudian apalagi kalau di tingkatan ketiga, terapi dan manipulasi. Masyarakat bisa menjadi korban kebijakan, itu dianjurkan
untuk mengadu kepada pihak yang berwenang, tapi tidak jelas diadukan kemana, bagaimana proses pengaduannya, jadi mengambang ya, mengambang. Apalagi kalau manipulasi, jadi ada represi di situ, ya, ada represi, ada kelompok-kelompok yang dibuat seakan-akan dia menerima sebuah aturan, mensupport aturan, padahal itu adalah mereka-mereka yang punya interest bisa jadi itu adalah orang-orang bayaran dan seterusnya, padahal masyarakat secara umum bisa saja menderita dengan aturan itu. Kemudian selanjutnya ada beberapa sebenarnya ahli bicara mengenai ini tentang bentuk-bentuk partisipasi, nanti dikembangkan lebih jauh. Ada tipologi partisipasi di mana di situ ada dikatakan partisipasi insentif, artinya apa? Ada transaksional ya. Jadi masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif terkait dengan sebuah partisipasi. Kemudian kalau partisipasi fungsional ya inilah sebenarnya yang diharapkan. Karena masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian dari proyek, bagian dari sebuah keputusan. Betul-betul dia memahami apa yang mau dicapai dan mereka memberi masukan yang objektif. Ada partisipasi interaktif, sama tadi dengan kemitraan. Kemudian ada partisipasi mandiri. Ini yang kemudian lebih baik lagi karena adanya inisiatif sendiri dari masyarakat untuk berpartisipasi. Kemudian ada bentuk-bentuk yang lain. Ada 6 di sini, bisa Anda lihat bahwa kalau kita bicara co-option itu berarti masyarakatnya sebagai subjek. Kalau cooperation berarti masyarakatnya perannya sebagai subordinat. Kalau consultation berarti masyarakatnya sebagai klien, ya. Kemudian kalau collaboration berarti peran masyarakat itu kolaborator. Kalau co-learning berarti masyarakatnya partner. Kalau collective action bentuk partisipasinya berarti masyarakatnya sebagai direktur. Jadi ini tingkatan-tingkatannya ada. Nanti kita lihat seperti apa dalam konteks pembentukan aturan perundang-undangan. Nah, apa yang penting dari sebuah partisipasi? Ya tentulah kalau banyak yang memberi masukan akan lebih baik putusannya, ya. Bahwa kemudian partisipasi itu memberikan landasan yang lebih baik tentu dalam pembuatan kebijakan publik. Yang kedua, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif. Kenapa? Karena masyarakat mengetahui. Jadi kalau mereka berpartisipasi dari awal, dia memberi masukan dari awal, maka kemudian dia mengetahui apa itu aturannya, sehingga nanti tidak mudah, tidak susah lagi di saat dilakukan sosialisasi karena dia sudah tahu dari awal. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. Nah, jadi tidak ada istilah sembunyi-sembunyi di dalam merumuskan sebuah aturan. Kenapa aturan itu ditolak kebanyakan? Karena masyarakat tidak tahu. Akhirnya kemudian muncul hoax, muncul salah kaprah. Itu karena tidak adanya keterbukaan di dalam penyusunan sebuah aturan perundang-undangan. Seperti kejadian yang terjadi di akhir-akhir pekan ini atau di bulan ini, ya, kaitannya dengan undang-undang Omnibus Law. Kemudian yang keempat, efisiensi sumber daya. Nah, di saat kemudian masyarakat terlibat mulai dari proses perencanaan, perumusan sampai pada pengundangannya sesuai dengan batasan-batasan yang dimiliki tentu, itu bisa menghemat sumber daya dalam hal sosialisasi aturan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana menurut undang-undang. Ini tentu acuannya adalah undang-undang, ya. Kita bisa lihat di Undang-Undang 12 tahun 2011 apa bentuk partisipasinya. Nah, bisa Anda buka itu undang-undang. Jadi masyarakat itu berhak memberikan masukan lisan atau tertulis. Masyarakat itu bisa orang per orang, bisa juga kelompok orang yang mempunyai kepentingan atau substansi. Seperti kalau misalnya undang-undang yang kaitannya dengan buruh, maka harus melibatkan organisasi serikat buruh untuk kemudian memberi masukan karena itu terkait dengan kepentingan atas substansi rancangan perundang-undangan itu. Kemudian bagaimana caranya? Bisa lewat rapat dengar pendapat, bisa lewat kunjungan kerja, bisa lewat sosialisasi, bisa seminar, lokakarya atau diskusi. Nah, disitulah pentingnya yang namanya naskah akademik. Bahwa naskah akademik itu di dalamnya kan ada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridisnya yang biasanya melalui proses penelitian. Kemudian kelompok orang. Jadi banyak ini kelompok organisasi masyarakat, LSM, bisa jadi organisasi profesi, bisa juga masyarakat adat kalau itu kaitannya dengan kepentingan masyarakat adat.
Nah, partisipasinya sampai di mana? Ya, kalau kita bicara undang-undang tadi ya mulai dari perencanaan, jadi penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitorian, dan pengevaluasian pembangunan daerah, aset daerah, pelayanan publik, dan seterusnya. Tapi kalau kaitannya dengan mata kuliah kita ini adalah kaitannya dengan penyusunan perda. Ya. Nah, apa bentuknya? Bisa dalam bentuk konsultasi publik, bisa dalam bentuk musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, dan pengawasan. Nah, yang terakhir, ini kaitannya dengan optimalisasi. Jadi sebenarnya seperti tadi yang Filipus sampaikan, ya ada open bar head. Artinya negara ini harus menciptakan sebuah kondisi di mana memberi ruang untuk berpartisipasi, bukan sebaliknya. Di saat ruang-ruang itu ditutup, maka tentu ya bisa jadi ada anarkisme dan seterusnya. Tapi kalau ruang-ruang partisipasi dibuka, di situ ada diskusi, ada diskursus terkait sesuatu, maka itu bisa meredam gejolak yang lebih besar sebenarnya, karena masyarakat sudah menumpahkan unek-uneknya, sudah menyampaikan aspirasinya, sehingga yang bertanggung jawab untuk mengoptimalisasi ini partisipasi tentu negara. Siapa itu negara? Ya pemerintah. Nah, jadi bagaimana prinsipnya? Pertama, ada kewajiban publikasi yang efektif. Nah, ini kaitannya dengan undang-undang Omnibus Law sekarang ini, ya orang susah untuk mengakses draft finalnya. Akhirnya kemudian yang beredar banyak draft-draft yang mungkin tidak final, lalu dipahami masyarakat dengan pemahaman yang salah, akhirnya kemudian bertindak. Itu yang bisa merugikan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga perlu ada publikasi. Kalau sebuah aturan sudah diundangkan, masuk di lembaran negara atau lembaran daerah, maka dia harus segera untuk bisa terbuka ke publik. Kedua, ada kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas, dan mudah diakses. Tapi tentu bicara akses publik kan kita juga terikat dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Ada tingkatan-tingkatan tentu di situ. Kemudian yang ketiga adalah adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat yang terlibat. Jadi ya ada prosedur yang jelas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, adanya prosedur yang menjamin publik dapat mengajukan ramperda. Artinya ya yang bisa mengajukan itu tentu DPRD dan kepala daerah. Tapi ya bisa saja ada masukan dari masyarakat untuk akhirnya keluar aturan itu. Karena aturan itu kan untuk masyarakat, dan aturan itu dibuat karena adanya kekosongan hukum atau masalah hukum di masyarakat. Kemudian yang kelima, adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia. Jadi harus ada dokumen dasar yang tersedia dan bebas diakses oleh publik. Kemudian disediakan jaminan banding bagi publik apabila proses pembentukan tidak dilakukan secara partisipatif. Walaupun sebenarnya kan ada mekanismenya. Kalau undang-undang itu di bawah undang-undang kan ada Mahkamah Agung yang melakukan judicial review. Tapi kalau undang-undang ke undang-undang dasar ada Mahkamah Konstitusi. Tapi persoalannya adalah sejauh mana itu bisa di judicial review, tentu tergantung dari substansi yang dimaksudkan. Tapi kalau prosesnya, apakah proses yang tidak partisipatif itu bisa menggugurkan? Itu tentu harus dikaji kembali aturan yang mengaturnya, ya. Kemudian adanya pengaturan jangka waktu yang memadai untuk semua proses. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk aturan itu dibahas dengan begitu maraton lalu dengan cepat diputuskan. Tapi harus ada perencanaan. Itulah fungsinya kalau di DPR ada namanya prolegnas. Kalau di daerah berarti ada namanya Badan Pembentukan Perda yang harus menyusun, mensinkronisasi bagaimana waktu pembahasannya betul-betul cukup untuk menghasilkan sebuah produk aturan perundang-undangan yang berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah adanya pertanggungjawaban yang jelas dan memadai bagi pembentuk perda yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat berpartisipasi. Kalau kemudian ada indikasi bahwa masyarakat tidak berpartisipasi bukan karena dia tidak mau berpartisipasi, tapi karena ruang-ruangnya tertutup, harusnya ada mekanisme untuk kemudian mempertanggungjawabkan itu. Siapa yang kemudian membuat mekanisme itu, bertanggung jawab terhadap mekanisme itu. Kemudian bisa dilihat lebih lanjut ya bagaimana proses optimalisasi itu di dalam undang-undang kita. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemda mendorong partisipasi. Ini nanti kita bahas bersama di diskusi kita. Yang pasti bahwa
sebenarnya bentuk-bentuk partisipasi dan prosedurnya itu diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah sekarang adik-adik nanti di saat kita berdiskusi, kita harus telusuri itu. Adakah peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan dalam hal bagaimana mekanisme partisipasi di dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Karena ini tentu sangat penting ya, karena itu kaitan dengan asas keterbukaan. Baik, cukup hari ini pertemuan kita 20 menit materi ini silakan disimak dengan baik, dilengkapi, dicari literatur yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.